Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di segmen dengan nama yang baru tapi kali ini kita ada di segmen Oska Dong, obrolan seputar kuliah dong. Di segmen hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial banget nih dari bidang kesejahteraan. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Di sini ada Bang Raja sama Teh Aya. Sebenarnya di sini boleh gak sih kenalin dulu kalau dari Teteh sama Akangnya itu dari angkatan berapa, sama kalau di kesejahteraannya itu kalian ada yang bukan apa aja sih? Halo semuanya, aku Alia Hanifa, biasanya dipanggil Aya. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 dan di bidang kesejahteraan aku menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalin, nama aku Raja Wirayuda ya. Bisa dipanggil Raja atau kalau dari teman-teman aku biasanya dipanggil sama King. King. Aku di sini sebagai anggota kesejahteraan dari Divisi Advokasi. Advokasi ya. Kemarin tuh di tanggal 15 ya kalau gak salah. Bidang kesejahteraan baru aja beres ngelaksanain skos. Jadi di sini kan aku bakal banyak nanya soal skos nih. Jadi sebelum tanya-tanya dulu, bisa jelasin dulu gak sih sebenarnya secara singkat nih skos dari pandangan bidang kesejahteraan itu apa sih? Oke, skos itu merupakan sebenarnya tuh skos ini adalah scholarship station ya kepanjangannya. Gitu. Nah, scholarship station ini dari namanya scholarship, yang pastinya beasiswa dan station. Gitu. Jadi kayak tempat pemberhentian gitu kan. Buat seluruh beasiswa itu sama kita, sama skos ini kayak gitu. Nah, tujuan dari skos ini tuh sebenarnya yang pastinya untuk membantu mahasiswa ilmu komunikasi ini ngedapetin beasiswa atau seputar informasi beasiswa maupun ngasih tahu langkah-langkah gimana sih supaya bisa ngeraih si beasiswa ini kayak gitu kan. Nah, sebenarnya banyak gitu dari program kerja ini tuh banyak kegiatan di dalamnya, ada 3. Yang pertama itu kita tuh bakal ngasih tahu informasi seputar beasiswa, misalnya beasiswa apa aja, setiap bulannya apa aja kayak gitu, dan itu bakal di post kayak gitu lewat postingan kayak gitu. Dan yang kedua kita itu bisa menemani mahasiswa yang emang dia tuh pengen banget ikut beasiswa nih, misalnya aku kayaknya pengen ikut beasiswa ini deh, boleh nggak sih aku dikasih tahu langkah-langkahnya gitu. Nanti kita bakal nemenin dia sampai dari nyiapin berkas, nulis esai kayak gitu-gitu, itu dari kita juga kayak gitu. Betul, ditemani. Sebenarnya kata-katanya ditemani gitu ya. Biar mereka tuh nggak sendirian, karena kan sebenarnya beasiswa ini susah ya dapetinnya. Jadi kalau misalnya sendirian itu agaknya rumit banget apalagi kalau nggak ada yang bisa ditanya gitu. Betul. Dan yang terakhir kita itu menyediakan kayak semacam seminar atau webinar kayak gitu. Itu bergantung periodenya, bisa seminar, bisa webinar gitu, bisa offline, bisa online. Nah, di tahun ini gimana aja? Boleh nih. Tahun ini kita membawa konsep baru ya di seminar webinar skos ini ya. Kalau dari tahun sebelumnya tuh cuman sharing session doang sama awardee, dan itu pun skupnya hanya mahasiswa ilmu komunikasi saja. Cuman di tahun sekarang karena aku sebagai ketua pelaksana itu ngerasa kayak sebenarnya potensi kita tuh bisa lebih loh. Kita tuh bisa membawa nama baik kesejahteraan dan khususnya ilmu komunikasi sendiri itu ke spektrum umum. Maka dari itu kita meluaskan lagi untuk ini tuh untuk umum dan khusus mahasiswa ilmu komunikasi. Dan si kegiatannya tuh bukan cuma sharing session doang, tapi kita nyediain mentoring dari awardee-nya sebagai pelatihan esai gitu loh. Karena kan dari beasiswa sendiri tuh ya selain input prestasi kan ada input esai juga, dan esai itu merupakan salah satu faktor penting untuk diterima atau tidaknya beasiswa tersebut gitu. Dan kayak banyak esai yang temanya tuh kan lumayan pusing gitu, dari BU, beasiswa unggulan, Bank Indonesia, ISMA segala macam, belum lagi strukturnya tuh yang harus eye catching gitu kan. Kalau bicara eye catching kan orang juga bingung eye catching tuh kayak gimana gitu. Oleh karena itu kemarin di skos kemarin tuh kita membawa konsep baru dengan membawa pelatihan esai langsung dari awardee beasiswa. Kemarin tuh aku lihat tuh yang ISMA ya awardee-nya tuh. Siapa? Teh Ocha. Itu keren banget sih. Dan jadi ada peningkatan gitu ya dari tahun kemarin tentang skos ini. Jadi kalau kemarin tuh mungkin hanya sebatas kita dapat ilmunya gimana nyari beasiswa. Kalau sekarang tuh kita beneran dibimbing juga nih sama pematerinya gitu ya. Oh alah. Tapi
Skos ini kan di tahun ini ruang lingkupnya cukup gede juga ya. Kalian dari bidang kesejahteraan nemuin kesulitan nggak sih ketika merancang kegiatan yang udah sebesar ini kalibernya? Kesulitan ya paling dari kita tuh kesulitannya tuh hanya gimana caranya si acara kita tuh bisa benar-benar umum tuh bisa tahu gitu loh. Soalnya kan kita ada kerjasama dengan media partner. Betul. Dan media partner tuh meskipun mereka banyaknya ini yang requestan follow-nya cukup banyak ya, 25 sampai 30, ada yang sampai bahkan 50. Makanya waktu itu tuh sebenarnya med part kita tuh kebanyakan dari internal kampus dulu. Dari hima lain tuh, hima prodi lain. Adalah kayak 2 atau 3 dari luar. Cuman ya yang paling susah yang paling gampang untuk di reach out tuh memang dari internal kampus dulu. Iya sih benar. Meskipun ya umum tetap umum, tapi ya kita tuh ingin membawa umumnya tuh yang benar-benar di luar UPI gitu loh. Supaya nama ilmu komunikasi itu bisa dikenal. Jadi itu jembatan buat ilmu komunikasi untuk dikenal orang luar juga ya, Skos tuh. Benar-benar, apalagi ya kita tahu kan di zaman sekarang tuh beasiswa tuh bukan lagi hal yang mistis gitu ya sebenarnya. Asal kita bisa nyarinya dan ada yang bimbingnya, karena kalau buat beasiswa sendiri kan kadang ya kita tahu infonya doang nih, tapi giliran cara daftarnya harus nyiapin apa kan kita nggak tahu ya. Jadi di Skos itu menyediakan itu ya, jadi ngebimbing anak-anak gitu. Aku mau nambahin kali ya, kesulitannya itu pas pertama kali kita itu mikirin konsep nih untuk di tahun sekarang ini kira-kira enaknya gimana nih kan buat webinar ini, karena kan kalau ngelihat dari tahun kemarin, kebetulan tahun kemarin aku juga yang megang Skos gitu ya, dan aku tuh mikir yaudah kemarin tuh kita dulu lah, yang internal dulu lah yang tahu gitu kan. Kalau misalnya internal aja nggak tahu, masa udah kita ke umum tapi internal nggak dibenahin dulu kayak gitu kan mikirnya. Terus pas waktu di tahun sekarang pengennya tuh lebih luas karena ya udah, karena tahun kemarin tuh antusiasnya tinggi gitu kan, jadi kayak beasiswa ini tuh memang jadi topik yang dari tahun ke tahun tuh tetap orang-orang tuh suka kayak gitu. Orang-orang pasti siapa sih yang nggak mau dapet beasiswa? Benar, ISMA gitu kan, ISMA keluar negeri, terus kamu full cover kayak gitu kan kalau ISMA. Jadi kayak siapa yang nggak mau gitu dapetin informasi ini? Cuma kan kesulitannya tuh ngemas si acara ini tuh gimana? Ngemasnya itu oke lah kita sharing session, tapi siapa sih yang nggak tahu ISMA? Iya benar. Siapa yang nggak tahu ISMA? Siapa yang nggak tahu beasiswa unggulan? Betul juga. Mereka tahu, tapi kan mereka nggak tahu gimana caranya. Nyari celahnya Mereka nggak tahu apa nih yang harus disiapin, apa nih yang harus kayak yang jadi nilai plus buat mereka gitu kan. Mereka nggak tahu itunya gitu. Betul. Kebanyakan webinar yang aku ikutin itu rata-rata yang tentang scholarship itu ya udah sharing session doang. Ya udah, aku cuma kasih tau aku tuh dulu pengalamannya gini, jadi cerita cerpen gitu. Kesulitannya kayak gini, tapi itu nggak dikasih tahu gimana sih cara ngebuatnya, nggak diajarin by step gitu. Terus jadinya tuh kayak, tapi kita nemuin lagi kesulitannya di mana kayak gimana nih kita ngekonsepinnya kalau misalnya mau cuma pelatih, maksudnya kayak workshop kan hitungannya, jadi kan jatuhnya workshop. Cuma kalau kayak gitu cuma dapetnya sedikit orang, karena kalau misalnya kita mau nyasar banyak orang untuk pelatihan itu nggak akan worth it. Iya sih. Nggak akan, buat teman-teman tuh bakal yang kayak, aku mau nanya tapi semua orang nanya. Iya, jadi gimana caranya? Nggak efisien gitu kan. Jadi kayak gimana nih caranya? Makanya kita ulang lagi, mikirin lagi gimana caranya gitu kan. Jadi sampai akhirnya ada 2 sesi. I see. Ada 2 sesi ya. Sesi pertama Sesi pertama itu yang sharing session, ngebahas tentang ya tadi pengalaman, terus kayak tips and trick, belum lagi ini tuh ada apa aja sih di beasiswa tuh, masukin apa aja gitu. Itu sharing session di sesi pertama. Sesi keduanya baru kita masuk ke pelatihan esainya. Jadi si esai award itu dibedah lagi sama si awardinya. Ini tuh paragraf pertama misalnya isinya ini, di tengah tuh nanti isinya ini, di bawah tuh penutup harusnya isinya kayak gini gitu. Betul. Kayak gitu. Betul. Dan itu memang yang di sesi pertama orangnya banyak. Pesertanya lebih banyak, dan di sesi kedua orangnya tuh lebih sedikit, pesertanya tuh lebih sedikit, biar efisien gitu. Walaupun kan kita bingung ya, gimana nih cara, apa di kick aja semua orang yang masuk di awal gitu kan, keluar semua iya kan gitu kan, karena itu cepet-cepetan juga kita tuh waktu ngasih G-form ya pas waktu awal buat pendaftaran, itu yang keisi duluan yang pelatihan. Pelatihan ya. Udah habis kuotanya. Pengen tahu tekniknya sebenarnya. Caranya tuh gimana? Enggak hanya sebatas ternyata pengalamannya gitu. Kalau sebatas pengalaman kan belum tentu bisa sama dengan kita kan pengalamannya. Benar-benar sih. Tapi aku ngeliat kemarin emang keren sih bidang kesejahteraan, karena udah bisa membawa
tema beasiswa ini gitu ya untuk ke ranah yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kan ya sebenarnya di UPI juga kan ada gitu, walaupun khusus ISMA doang gitu. Kayak misalnya penerima ISMA tahun ini nge-mentoring gitu, tapi itu tuh hanya sebatas ya talk show doang gitu sebenarnya. Sedangkan di sini KOS dari bidang kesejahteraan sudah mulai mengemas dan mengisi celah itu gitu. Itu bener apresiasi banget sih aku keren. Gila. Tapi dari semua itu tentunya semua berjalan lancar ya di tanggal 15 kemarin. Alhamdulillah. Aku tahu sih panitia pasti kelimpungan juga nih karena dari persiapan terus di hari H juga kan. Habis itu kalian juga harus nyusun LPJ kan. Ya itu ya at least semuanya udah dilalui dengan baik ya dan udah bagus banget gitu kemarin di skos. Aku ngelihatnya benar-benar wah bisa ngebawa tema yang sebenarnya berat ya sama beasiswa tuh kayak ya itu kan bukan tema yang hanya bisa diisi oleh semua orang gitu tapi hanya orang-orang tertentu yang benar-benar capable gitu untuk bisa membicarakan itu. Keren sih, aku benar-benar apresiasi lagi untuk bidang kesejahteraan. Aku mau nambahin dikit kali ya, karena kan ini pertama kalinya di ilmu komunikasi UPI tuh lolos gitu. Di ISMA tuh sampai 4. Banyak banget. Jadi kayak, nah itu juga salah satu cara kita kenapa pengen umum biar ISMA award di ISMA yang dari ilmu komunikasi UPI itu dikenal. Oh iya. Kayak gitu karena ini suatu kebanggaan gak sih? 4 sekali lolos tuh 4 gitu. Kalau cuma kita doang yang merayakan tuh kayak masa sih gitu. Udah gitu masuk kan. ISMA 4 lagi. Harus benar-benar ikom harus diketahui jadi, semua orang. Oke lah kita nyebarnya kayak gini gitu kayak dari kesejahteraan membantu buat teman-teman yang awardee juga buat mengenalkan diri mereka keluar gitu kan. Dan alhamdulillahnya tuh teman-teman yang awardee itu tuh memang mereka tuh suka buat berbagi informasi. Mereka tuh apa ya? Nggak gatekeep lah ya. Iya, punya rasa tanggung jawab. Oh, aku harus ngasih tahu nih. Bener. Ke anak-anak lain, ke teman-teman lain gitu. Biar mereka tuh bisa sama kayak aku kayak gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Dan emang antusiasnya tinggi dari mereka juga tinggi. Dan orang-orangnya pun orang-orang yang humble gitu. Mereka tuh berani untuk membagikan istilahnya rahasia dapurnya lah ya biar bisa masuk ISMA. Keren sih kalian bisa nemu pemateri seperti itu suatu nilai plus juga buat bidang kesejahteraan. Mungkin karena kita udah banyak ngobrol skos nih, tapi kan kita nggak bisa ngejelasin semuanya di sini kan. Jadi mungkin di periode depan skos tentunya kan ada lagi nih. Kita tunggu kali ya di periode depan gimana nih skos? Apakah memulai hal yang baru lagi dengan tema yang baru atau mereka mempertahankan apa yang sudah baik teman-teman. Betul. Harus ditunggu ya guys. Stay tune. Mungkin itu aja sih ya teman-teman, kita ngobrol skosnya sampai di sini dulu karena skos ini kalau di omongin semuanya kayaknya udah bisa nyampe 3 bulan. Jadi kayaknya kalau buat tanya-tanya bisa langsung ke bidang kesejahteraan kali ya. Bisa banget. Jadi nanti kalau kalian perlu advokasi, bimbingan beasiswa, nanti kalian bisa hubungi kontak di sini ya. Betul. Nanti di situ bakal ada bidang kesejahteraan dari bidang ilmu komunikasi, Himpunan Ilmu Komunikasi UPI gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar advokasi UKT juga ya, seluruh itu beneran permasalahan akademik Sok kita bisa ke kita aja. Kesejahteraan itu memang mencoba dan mengupayakan secara maksimal bagaimana mahasiswa agar bisa hidup sejahtera. Teman-teman. Jadi mungkin di situ aja sesi Oskadong hari ini. Jangan lupa makan dan jangan lupa istirahat. Dan terima kasih buat bidang kesejahteraan.